Perkenalkan, saya Nathan Nicholas Yanturi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang terdiri dari pasar keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen jangka pendek seperti sertifikat deposito, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar uang memainkan peran penting dalam mengalokasikan dana di antara peminjam dan investor yang mencari investasi jangka pendek dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Salah satu karakteristik utama dari pasar uang adalah likuiditas yang tinggi, yang berarti bahwa instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar uang dapat dengan mudah dijual atau dibeli di pasar kapan saja. Hal ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko dengan lebih efektif dan memperoleh likuiditas pada investasi jangka pendek mereka. Perdagangan di pasar uang dilakukan oleh berbagai pihak seperti bank, perusahaan, dan investor, serta individual. Bank umumnya menjadi pihak yang paling efektif. Bank umum menjadi pihak yang paling aktif dalam perdagangan di pasar uang, karena mereka membutuhkan sumber pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga di pasar uang adalah suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam bank untuk meminjam dana dari investor. Tingkat suku bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, likuiditas pasar, dan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Investor di pasar uang biasanya mencari instrumen yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga deposito, sambil mempertahankan risiko yang rendah. Beberapa instrumen pasar uang yang sering diperdagangkan antara lain sertifikat deposito, obligasi komersial, dan surat-surat berharga pasar uang. Selain itu, pasar uang juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika pasar uang stabil, hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, ketika pasar uang mengalami gejolak, hal ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang pasar uang, pelaku pasar sering memantau indikator seperti suku bunga acuan, tingkat inflasi, dan likuiditas pasar. Informasi ini dapat membantu mereka membuat keputusan investasi yang tepat dan mengelola risiko secara efektif. Permasalahan pasar uang. Meskipun pasar uang dapat memberikan manfaat bagi investor dan pelaku pasar, namun pasar uang juga dapat menghadapi berbagai permasalahan antara lain. Pertama, risiko likuiditas. Meskipun pasar uang memiliki likuiditas yang tinggi, namun ada risiko bahwa permintaan untuk instrumen pasar uang tertentu dapat menurun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan penurunan harga atau kesulitan dalam menjual instrumen tersebut. Yang kedua, ada risiko kredit. Ada risiko bahwa pihak yang meminjamkan uang di pasar uang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar kembali dana yang dipinjamkan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi investor dan pelaku pasar. Yang ketiga, risiko suku bunga. Fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi harga instrumen pasar uang. Ketika suku bunga naik, harga instrumen pasar uang turun. Sementara ketika suku bunga turun, harga instrumen pasar uang naik. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan oleh investasi di pasar uang. Selanjutnya, risiko inflasi. Inflasi dapat mengurangi nilai real dari pengembalian investasi di pasar uang. Ketika inflasi naik, pengembalian investasi yang diterima oleh investor dapat menjadi tidak cukup untuk menutupi biaya hidup yang meningkat. Yang kelima, ada risiko mata uang. Perdagangan di pasar uang dapat melibatkan mata uang asing, dan fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi harga instrumen pasar uang dan keuntungan yang dihasilkan oleh investasi. Yang keenam, ada risiko regulasi. Regulasi pemerintah dan bank sentral dapat mempengaruhi pasar uang. Perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi permintaan dan harga instrumen pasar uang. Selanjutnya, risiko pergerakan pasar global. Pergerakan pasar global juga dapat mempengaruhi pasar uang. Ketika terjadi ketidakstabilan di pasar global, hal ini dapat mempengaruhi pasar uang secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para investor dan pelaku pasar uang untuk mempertimbangkan risiko-risiko tersebut dalam membuat keputusan investasi di pasar uang dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengolah risiko.
Perbedaan dan bersamaan pasar uang dengan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal adalah dua jenis pasar keuangan yang berbeda, meskipun keduanya memiliki beberapa persamaan. Persamaan antara pasar uang dan pasar modal adalah keduanya merupakan pasar keuangan tempat terjadi transaksi jual beli instrumen keuangan. Keduanya juga memiliki peran penting dalam mempertemukan investor yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Namun, ada beberapa perbedaan utama antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, ada instrumen keuangan yang diperdagangkan. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana instrumen keuangan yang diperdagangkan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sementara pasar modal adalah pasar keuangan di mana instrumen keuangan yang diperdagangkan memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tujuan penggunaan dana. Pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek seperti likuiditas bank. Sementara pasar modal digunakan untuk pendanaan jangka panjang seperti ekspansi bisnis atau investasi jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, risiko dan imbal hasil. Pasar uang cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Tetapi, imbal hasil yang dihasilkan dari investasi di pasar uang biasanya lebih rendah juga. Di sisi lain, pasar modal memiliki risiko yang lebih tinggi, tetapi imbal hasil yang dapat diperoleh juga lebih tinggi. Selanjutnya ada pelaku pasar. Pelaku pasar di pasar uang biasanya adalah bank, perusahaan asuransi, dan pemerintahan. Sementara di pasar modal, pelaku pasar biasanya adalah investor retail, investor institusional, dan perusahaan yang mencari pendanaan jangka panjang. Dalam hal ini, penting bagi investor dan pelaku pasar untuk memahami perbedaan dan persamaan antara pasar uang dan pasar modal, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan tujuan investasi mereka, profil risiko, dan kebutuhan pendanaan mereka. Jenis-jenis pasar uang. Berikut adalah beberapa jenis pasar uang. Yang pertama, pasar uang antar bank atau interbank market. Pasar uang antar bank adalah pasar di mana bank-bank dan lembaga keuangan lainnya bertemu untuk saling meminjam dan meminjamkan uang dalam jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antar bank antara lain adalah deposito berjangka, sertifikat deposito atau CD, dan surat berharga komersial. Yang kedua ada pasar uang retail atau retail money market. Pasar uang retail adalah pasar uang yang melibatkan investor individu dan kecil. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang retail antara lain rekening giro, deposito berjangka, dan pasar uang reksadana. Yang ketiga ada pasar uang surat berharga negara, government security market. Pasar uang surat berharga negara adalah pasar di mana pemerintah menjual surat berharga jangka pendek untuk membiayai defisit anggaran dan kebutuhan pendanaan lainnya. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada pasar uang surat berharga komersial atau commercial paper market. Pasar uang surat berharga komersial adalah pasar di mana perusahaan-perusahaan besar menjual surat berharga untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Surat berharga komersial biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 270 hari. Selanjutnya ada pasar uang pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pasar uang pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Pasar uang valuta asing merupakan pasar uang terbesar di dunia, di mana perdagangan mencapai triliunan dolar setiap harinya. Selanjutnya ada pasar uang instrumen pasar uang. Pasar uang juga meliputi instrumen-instrumen lainnya seperti surat berharga bank, sertifikat deposito bank, dan surat berharga korporasi jangka pendek. Instrumen-instrumen ini diperdagangkan di pasar uang dengan tujuan memenuhi pendanaan jangka pendek. Instrumen yang diterbitkan oleh pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan bank-bank di Indonesia. SBI memiliki jangka waktu yang pendek, biasanya antara 1 hingga 12 bulan, dan memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito berjangka. SBI juga dapat diperdagangkan di pasar uang, sehingga investor dapat membeli dan menjual SBI sebelum jatuh tempo. SBI juga dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman,
karena memiliki resiko yang rendah dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. SBI juga memiliki peran penting dalam kebijakan moneter Bank Indonesia, karena Bank Indonesia dapat mengatur suku bunga SBI untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Suku bunga SBI juga dapat mempengaruhi bunga deposito bank dan suku bunga pinjaman bank, sehingga dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank, perusahaan, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. SBPU juga memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar uang. SPBU terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada surat berharga atau commercial paper. SPBU jenis ini diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, biasanya antara 30 hingga 270 hari. Commercial paper dapat diperdagangkan di pasar uang dan memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito terjangka. Selanjutnya ada Bankers Acceptance atau BA. SPBU jenis ini diterbitkan oleh bank sebagai jaminan pembayaran atas suatu transaksi perdagangan internasional. BA memungkinkan pihak pembeli untuk membayar dengan cara menyerahkan BA kepada pihak penjual sebagai bentuk jaminan. BA dapat diperdagangkan di pasar uang dan memberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan commercial paper. Selanjutnya ada surat perbendaharaan negara atau SPN. SBPU jenis ini diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, biasanya untuk membiayai defisit anggaran. SPN dapat diperdagangkan di pasar uang dan memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito berjangka. Selanjutnya ada Certificate of Deposit atau CD. SPBU jenis ini diterbitkan oleh bank untuk jangka waktu tertentu dan memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito berjangka. CD dapat diperdagangkan di pasar uang. SPBU adalah instrumen investasi yang relatif aman karena memiliki risiko yang rendah, terutama jika diterbitkan oleh pemerintah atau bank yang kredibel. SPBU juga memberikan likuiditas yang tinggi karena dapat diperdagangkan di pasar uang dan mudah dicairkan sebelum jatuh tempo. Sekian, terima kasih. Ini vlog dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.